Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nih jumpa lagi dengan saya Antin Skol. Ingat Antin, ingat tanaman di dalam pot. Nah teman-teman, gimana kabarnya sekarang? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Masih berlanjut di masa pandemi ini, kita harus pinter-pinter ya teman-teman. Kalau mau keluar rumah kita harus mematuhi protokol kesehatannya, biar itu adalah satu ikhtiar bagi kita. Insya Allah tidak terkena. Kalaupun terkena berarti itu sudah takdir. Nah teman-teman, kali ini saya kembali untuk berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya. Mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi saya mereview aja, masih mengulang lagi. Barangkali ada yang dosisnya masih ingat-ingat lupa ya teman-teman. Nah ini asam humat. Jadi saya ada 3 jenis nih. Ada yang ini teman-teman, nih yang seperti ini ya. Ada lagi saya beli seperti ini. Ini serbuk powder juga ya, serbuk powder. Dan yang ini butiran teman-teman ya, nih butiran. Kalau yang ini nih asam humat. Apa sih asam humat itu? Kenapa sih asam humat itu sebegitu pentingnya bagi petani atau bagi penghobi tanaman? Kenapa sih dia selalu disandingkan dengan pupuk kimia? Kalau kita memberikan pupuk kimia, kita juga wajib memberikan asam humat. Nah teman-teman, sebelum saya lanjutkan tutorial kita ini, ayo yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel saya. Subscribe itu gratis loh teman-teman. Oke, saya nggak berpanjang kalam ya teman-teman. Kali ini kebetulan ini baru nyampe kemarin ya. Saya beli online biasa, males banget untuk hunting ke toko-toko pertanian ya teman-teman. Apalagi di masa sekarang ini, emang kalau nggak penting-penting kita nggak keluar ya. Nah ada lagi, saya ini udah tinggal sedikit yang seperti ini. Jadi asam humat itu ada yang organik, bisa dibuat sendiri dari enceng gondok ya teman-teman. Jadi enceng gondok itu ini sekilas saja saya jelasin tentang pembuatan yang organik ya. Jadi enceng gondok itu kita cacah, kita masukkan misalnya di dalam karung, setengah karung gitu kan. Nanti kita komposkan ya, kita kasihkan EM4 ya teman-teman. Itu jadi kita kasihkan itu, nanti dia akan difermentasikan, maksudnya dibuat dia menjadi terurai ya. Nah seperti itu udah menjadi asam humat ya teman-teman. Nah asam humat itu apa sih Uhti Antin? Nah asam humat itu adalah pembenah tanah ya teman-teman. Jadi tanah itu yang udah kita kasihkan pupuk terus, pupuk kimia tentunya ya, itu jadi nggak semua diserap oleh akar. Seperti itu ya teman-teman. Nggak semua habis diserap oleh akar. Jadi ada yang tidak terserap, ada yang karena sesuatu dan lain hal jadi dia menjadi semacam residu gitu loh ya, sisa-sisa ya kan, yang tidak bisa terserap. Nah bagaimana biar pupuk kimia itu bisa diolah lagi, bisa diserap kembali oleh si akar ya teman-teman. Nah ini dia, dimenahin dulu si tanah itu dengan ini teman-teman ya kan. Jadi ibarat kata gini, tanah itu berasnya, tanah itu berasnya. Nah asam humat ini untuk memasaknya teman-teman, hasilnya nasi kan. Nah nasi itulah yang tinggal dimakan oleh akar. Nah jadi ini ibarat kata memasaknya ya teman-teman.
Tuh, dia mengolah. Jadi tanah itu jika kita kasihkan asam humat ini, jadi ada zat yang di dalam asam humat ini yang akan menggemburkan tanah, membenahi tanah tersebut sehingga tanah itu menjadi subur kembali, terurai kembali ya, yang sisa-sisa residu-residu dari pupuk kimia tadi. Nah, seperti itu. Makanya ini sangat penting, teman-teman. Jadi kalau kita memberikan pupuk kimia, kita pun besoknya, jangan satu hari, jangan disamain ya, jangan ini pupuk kimia langsung kita aduk ini, jangan. Seperti yang sudah saya jelasin, terangkan berkali-kali atau saya ingatkan berkali-kali bahwa kita memberikan pupuk kimia dengan pupuk organik itu minimal dikasih jarak atau jeda 1 hari ya teman-teman. Jangan disamakan, atau dikasih pagi kimia, sorenya organik. Itu jangan teman-teman. Sebaiknya jangan ya teman-teman. Karena memang mereka dari unsur yang berbeda ya teman-teman. Nah, sama ini juga termasuknya organik ya teman-teman. Jadi kalau saya nih Jumat saya kasihkan kimia, Sabtunya dibenahin dulu tanah asam humat, Minggunya baru saya pakai organik. Terserah teman-teman, untuk asam humat ini banyak banget ya merek dagangnya, terserah kalian, yang terjangkau aja sama kantong ya teman-teman. Ya kalau beli kecil-kecil begini nih, saya beli segini nih 10.000 teman-teman. Berapa ya? Ini 50 gram 10.000. Yang ini 100 gram saya beli, yang ini kemarin 10.000 juga ini. Ya kan? Yang ini, nah saya lupa nih. Ini butiran ya teman-teman. Tuh, jadi kalau yang butiran ini kita harus diencerkan dulu. Kita ditaruh dulu di dalam bak ya, di dalam ini ember. Nanti baru kita kasih, kalau ada EM4 dikasih EM4 sedikit aja, setutup botolnya dikasih ya kan. Nah, diendapkan 1 malam. Jadi besoknya dia udah larut semua. Tapi kalau ini kita bisa kasihkan langsung ya teman-teman, karena dia seperti bedak ya, seperti tepung itu. Nah, bagaimana dosisnya Uti Antin? Oke, dosisnya kalau yang ini ya kan, ini kita buat untuk 10 liter air ya teman-teman. 10 liter air. Kalau yang serbuk ini kita ambil 4 sendok ya teman-teman. 4 sendok sedang lebih kemunjung lah ya. Itu 4 sendok sedang nih. Saya biasa pakai ya kan. Nah, kalau yang ini untuk 10 liter air itu 2 sendok peres teman-teman ya. Kalau yang bentuknya bedak atau powder ya teman-teman, itu 2 sendok makan tapi peres ya, jangan munjung banget ya kan. Nah, nanti setelah kita masukkan ke air, airnya hitam banget teman-teman ya. Tuh, hitam banget, udah kayak arang teman-teman ya, hitam. Tapi nggak masalah, maksudnya nggak, nanti disiram juga jadinya tanahnya juga kayak agak hitam-hitam, tapi bagus. Tapi semut nggak akan mau ya kan, nggak, jangan khawatir ya teman-teman. Nah, seperti itu. Uti Antin, kalau tanah saya itu banyak cacing, boleh disiram, kalau kebanyakan cacingnya ya, boleh disiram dengan air tembakau teman-teman. Nanti cacingnya pada kepanasan di dalam, pada keluar ya kan. Kalau misalnya cuman sedikit cacingnya, nggak masalah, tidak merusak akar ya. Nah, oke ya teman-teman, udah tahu ya. 2 sendok peres untuk 10 liter air. Kalau yang butiran ya, itu 4 sendok sedang atau munjung boleh ya, karena seperti ini kecil-kecil butirannya ya teman-teman. Tuh ya kan.
4 sendok makan sedang dicampurkan ke dalam 10 liter air. Jadi kita mainnya di 10 liter ya teman-teman airnya. Nah, kalau kita misalnya mau buat 20 berarti dilipat gandakan saja. Itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Oke teman-teman, sekarang yuk lihat saya mau nyiramkan. Nah teman-teman, sekarang saya akan mempraktekkan untuk menyiramkannya di pohon anggur saya. Jadi ini untuk semua pohon bisa, di semua usia bisa ya teman-teman, karena dia adalah pembenah tanah. Sekarang saya mau praktekkan ke pohon anggur. Oke teman-teman, nah ini teman-teman udah kita campurkan. Hitam banget ya, pekat tuh, pekat banget. Ini asam humat. Oke, sekarang kita praktekkan. Ini pohon anggur saya, biasa potnya kecil, diameternya 40 cm, tingginya cuma 35. Nih, biasa prosesnya tadi saya ada 3 ya teman-teman. 1, biopori, masukkan ke sini sehingga langsung menyentuh perakaran yang di tengah. Setelah itu untuk yang di atasnya kita pakai sistem siram. Dan ini untuk drip. Tuh, untuk tetesan ya teman-teman. Nih. Oke, sekarang saya masukkan tetesannya dulu. Oke. Ya teman-teman. Oke, udah penuh. Sekarang kita drip. Nih. Kita masukkan dulu ke sini. Nggak susah nih teman-teman masuknya nih. Nah, sayang sih sebenarnya. Tuh, sampai penuh. Dan ini kita kocorkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tuh, ini sudah sekunder. Ini primer. Nih. Oke. Tuh. Nggak ada yang keluar ya teman-teman. Jadi penyiramannya sekira-kira kita aja. Nah, ini masih ada lebihnya. Saya akan nih pohon tomat kita siram. Udah. Ini lagi, ini Neng Bella. Tuh. Ya, ini Neng Bella teman-teman. Saya punya Bella nih. Baru usianya masuk 2 bulan. Tuh, masuk sepanjang itu. Dan ini enggak akan saya pelihara sampai besar. Saya mau sebentar lagi akan disambung pucuk sama varian impor ya teman-teman. Nah, inilah prakteknya pemberian asam humat. Dan ini setiap minggu kita berikan ya teman-teman. Asam humat jadi pembenah tanah. Jadi kita iringi asam humat, pupuk organik dan pupuk cair. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi ke tutorial-tutorial pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.